Banyak orang sudah coba TikTok Ads, tapi nggak semua dapat hasil. Nah, di video ini saya akan kasih tahu apa yang sebenarnya bikin iklan itu berhasil. Bagi teman-teman yang ingin belajar TikTok Ads, tonton video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Langkah pertama, teman-teman silakan masuk dulu atau login dulu ke aplikasi Seller Center-nya ya. Jika sudah berada di halaman Seller Center, langsung saja teman-teman kita menuju ke menu di sebelah kiri ya. Kita langsung pilih ke menu pemasaran dan di bawahnya ada iklan toko. Dan kita lanjut ke iklan toko. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman seperti ini ya. Dan kemudian di sini kita langsung aja klik yang buat shop ad khusus ya, yang di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya kita akan langsung dibawa masuk ke halaman atau ke dashboard TikTok Ad Manager ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan iklan ya. Nah, di sini ada 3 tujuan iklan ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada kesadaran, kemudian ada pertimbangan, dan juga ada konversi. Nah, yang kesadaran ini adalah jangkauan, kemudian ada pertimbangan. Pertimbangan itu terdiri dari lalu lintas kunjungan, kemudian ada penayangan video, dan juga interaksi komunitas. Selanjutnya ada konversi, yaitu promosi aplikasi, kemudian pembuatan prospek. Dan di sini kita pilih yang penjualan ya. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan, dan di sini ada nama kampanye ya. Teman-teman silahkan tulis di sini nama kampanyenya ya. Nama kampanyenya silahkan teman-teman masukkan di sini. Oke, jika sudah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat nama grup iklan ya, teman-teman. Teman-teman silahkan masukkan nama grup iklannya ya. Dan jika sudah, selanjutnya kita menuju ke bagian anggaran dan jadwal ya. Di sini ada anggaran harian ya, teman-teman silahkan masukkan anggaran hariannya. Di sini misalkan kita mau masukkan 500.000 ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian jadwal ya. Atur waktu mulai dari jalankan grup iklan terus-menerus. Oke, waktu mulai yang direncanakan kita biarkan seperti ini. Kemudian zona waktu juga kita biarkan seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian bidding dan pengoptimalan ya. Kemudian di bagian tujuan pengoptimalan, nah di sini ada beberapa opsi ya teman-teman. Di sini ada pendapatan kotor, kemudian juga ada pembelian, dan juga ada klik ya. Jika teman-teman pilih pendapatan kotor, maka di sini maksimalkan pendapatan kotor Anda untuk mengoptimalkan ROAS. Dan jika memilih pembelian, maka maksimalkan jumlah pesanan untuk mencapai biaya per pesanan terendah. Kemudian jika memilih klik, maksimalkan jumlah klik untuk mencapai biaya per klik terendah. Nah, kemudian jika teman-teman memilih pendapatan kotor, maka di sini teman-teman diminta untuk memaksimalkan ROAS ya. Kemudian, apa sih ROAS target itu? Nah, ROAS target adalah ketika teman-teman itu berharap misalkan 500.000 ya, iklan anggaran teman-teman. Kalau ROAS-nya dipikir 10, berarti 10 kali lipat dari anggaran teman-teman itu dari pendapatan. Jadi, total omset itu dibagi dengan anggaran yang sudah dipakai iklan. Jadi, kalau misalkan teman-teman ini pasangnya 500, berarti kalau misalkan ini ROAS-nya 10, berarti dengan dana 500.000, iklan ini kemungkinan bisa mendapatkan omset kurang lebih 10 kali 500, berarti 5 juta ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan 5 juta, kira-kira minusnya itu teman-teman yang lebih tahu. Kalau 5 juta itu 500.000, berarti saya buat iklan itu 10% margin. Kalau teman-teman marginnya 20%, berarti masih dapat. Tapi kalau misalkan marginnya di bawah 10%, ya itu berarti teman-teman minus ya. Jadi perhitungannya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah pembelian. Pembelian ini adalah nilai rata-rata satu barang itu menghabiskan iklan berapa, misalkan 25.000 kita bikin. Nah, ini adalah tergantung barang yang teman-teman iklankan ya. Kalau nilainya kecil, misalkan harga barang itu Rp100.000, marginnya 10%, dan 10.000 teman-teman bikin 25 pasti boncos ya. Itu kalau pakai itu biasanya nanti harus dikategorikan per produk.
jangan semua produk ya, karena produk-produk yang teman-teman jual itu pasti ada yang murah dan ada juga yang mahal, kecuali hampir rata-rata harga sama nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan ini anggap aja kalau jual barang ini, harga barang saya harga 5 juta, kalau saya pasang per barang ngeluarin 100.000 masih oke ya. 5 juta margin 10% dapat 500 ya, masih ngeluarin 100.000 masih oke ya, karena 5 juta margin 10% dapat 500.000, saya masih ngeluarin 100.000 nggak masalah gitu ya. Jadi CPA nya itu seperti itu ya, dengan target pembelian. Dan yang ketiga adalah klik. Nah, klik ini saya saranin pakai rata-rata ya teman-teman. Gunakan sebelumnya, misalkan dulu jualan Tokopedia. Oh ya, ternyata saya kalau iklan barang tuh rata-rata per kliknya disarankan di angka 1000, di angka 500, di angka 550 gitu ya. Dan kalau klik ini sebenarnya saya saranin juga buat barang-barang yang secara iklan, jangan semuanya ya. Nanti kan ada pemilihan barang tertentu. Misalkan saya mau bikin kliknya saat ini adalah per kliknya 1000, karena saya biasa ngiklan itu per kliknya 1000 ya. Kalau per kliknya 1000 wajar sih kita dapat untung 5000 buat bayar iklan 1000, jadi 4000 oke lah. Jadi kita anggap aja rata-ratanya 1000 ya. Oke, selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada nama iklan ya. Nama iklan ini harus diisi. Teman-teman silakan isi nama iklannya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada produk ya. Kemudian kita klik semua produk. Nah, selanjutnya kita bisa pilih di sini ada produk khusus ya. Kemudian kita klik tambahkan. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih mana saja yang akan diiklankan. Dan jika teman-teman pilih semua produk, itu semua akan diiklankan ya. Baik itu produk yang murah ataupun yang mahal. Cuma kalau semua produk itu teman-teman harganya ada yang nggak bagus atau apa gitu, lebih berisiko ya, berisiko menghabiskan uang tanpa jualan. Kalau saya saranin sih produk-produk yang bisa bersaing atau yang marginnya dapat ya, percuma kita barang nggak ada atau harganya lagi nggak bagus kita iklankan gitu. Oke, langsung saja kita klik tambahkan, dan di sini teman-teman bisa pilih ya produk mana yang akan kita iklankan. Dan ini bisa sampai beberapa produk bisa kita iklankan. Dan di sini kita pilih produk-produk yang akan diiklankan ya. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini bisa sampai 300 produk yang bisa kita iklankan dalam satu iklan. Dan selanjutnya kita klik tayangkan semua. Oke, selanjutnya kita klik kembali ke kampanye. Nah, sampai di sini teman-teman kita sudah berhasil membuat iklan di TikTok Ad Manager. Oke teman-teman, jangan cuma nonton, langsung praktik, karena yang bikin hasil itu bukan teori, tapi aksi. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.